Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita muliakan, kita hormati Wakil Talqin TKN Provinsi Papua Selatan Kabupaten Merauke, para sesepuh, bini sepuh, dan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, terkhusus Ustadz Abror, Imam Masjid Raya Al-Aqsa Merauke, serta CH Miskun beserta keluarga yang saya hormati. CH itu Pak calon haji. Alhamdulillah, atas nama Pak Miskun menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya telah meluangkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini dalam rangka menakiban ini di TKN adalah pengajian Pak. Kemudian walimatus safar. Ada orang bertanya, Ustaz, kenapa mesti ada walimah kalau kita mau berangkat haji? Itu pertama sebagai bentuk bersedekah kepada undangan, karena sedekah itu adalah menolak bala, menambah usia dan menambah rezeki. Kemudian yang kedua, tidak mungkin Pak Miskun akan datang ke semua warga TKN yang ada di Tanah Miring untuk bersalaman minta maaf. Juga tidak mungkin akan mendatangi satu persatu di kelompok yasinan dan tetangga. Nah, dengan berkumpul seperti ini, maka lebih mudah dan lebih singkat untuk kita saling bersalam-salaman. Para calon jemaah haji, terutama Pak Miskun dan keluarga, saya bilang begini, Pak Miskun, tempo dulu orang berangkat haji itu tunggu tua dulu, sudah tua baru berangkat haji. Kenapa? Karena dia sudah pasrah, berangkat haji pulang alhamdulillah, tapi kalau tidak ya, nah itu dia. Ya. Artinya Bapak Ibu yang sudah juga berniat berhaji, berangkat haji itu berharap kembali ya, tapi kalau tidak kembali tidak usah nyesal. Karena itu saya bilang sama Pak Miskun dan istrinya, semua utang piutang dicatat dengan rapi, semua sertifikat BPKB, motor, mobil, sertifikat tanah, kasih tahu yang tinggal. Nah, Bude, ini adalah surat-surat yang penting. Kalau saya pulang, alhamdulillah. Tapi kalau saya tidak pulang, tolong diamankan. Gitu, Pak. Ini Mekah ini bukan jarak pendek. Di sana manusia cuma bukan 1000. Karena itu berangkat haji pikir-pikir, Pak. Nah, budaya di Sulawesi Selatan berangkat haji itu gantian. Pertama istri dulu, baik tua nanti. Kenapa? Ya, kalau pulang alhamdulillah, kalau tidak ada yang melanjutkan perjuangan. Kok tidak apa itu adalah berangkat Ustaz, itu rahasia. Mana Pak Miskun ini? Kok saya tidak lihat? Sembunyi, Pak. Pak Miskun? Banyak sembunyi. Ini ceramah tertuju ke Bapak ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi berangkat haji itu adalah satu kepasrahan karena kita menunaikan rukun yang terakhir. Jadi rukun Islam. Kemudian atas nama keluarga, Pak Miskun juga menyampaikan terima kasih kepada teman
tetangga dan ahli tolan yang telah turut membantu baik dari awal maupun terselenggaranya syukuran haji pada pagi hari ini. Semoga semua bantuan yang diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, Pak Miskun dan jemaah calon haji yang ikut hadir pada hari ini, saya bacakan satu surah dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 197. Allah berfirman begini, Pak Miskun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Artinya kurang lebih, musim haji adalah beberapa bulan yang diketahui. Barang siapa menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berdebat dalam masa mengerjakan haji. Ya, saya jelaskan menurut pendapat ulama. Jadi calon jemaah haji Merauke, terutama Pak C. Miskun, apa itu rafas? Jadi Pak Miskun, kita nggak boleh ngomong sama istri yang merangsang seks. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi apa saja yang sifatnya rayuan atau mungkin menyindir-menyindir, karena mungkin sudah 3 minggu tidak bisa itu, akhirnya nyindir-nyindir istri. Itu tidak boleh. Karena kalau sampai timbul seksnya tidak bisa ditahan, ini bahaya. Kemudian fusuka apa itu? Jadi fusuka itu mencaci. Jadi kalau kita sedang berhaji, apapun yang kita lihat, ya diam saja, nggak usah caci cemaki orang dan lain-lain sebagainya. Paling mengatakan subhanallah, masya Allah. Ya. Kemudian jidal itu apa? Jidal itu berdebat. Apa-apa didebatkan. Wah, orang-orang kui. Yang benar saya. Itu di Indonesia saya diajarkan begini-begini. Bapak itu salah. Bapak dari mana? Saya ini orang Merauke. Bapak kan orang Jawa. Bapak kan Sumatera. Ya. Jadi kita nggak boleh debat. Nah, berikutnya Pak Miskun, ada kondisi di tanah air dengan di Mekah berbeda. Tahun ini Madinah dengan Mekah itu cuacanya panas. Nah, yang masalah adalah ketika ada temannya Pak Miskun satu kamar, kalau dia masuk di ruangan ber-AC, dia flu dan batuk. Nah, masalah. Pak Miskun di rumah pakai AC, nah, itu masalah, Pak. Jadi ada kelompok jemaah kalau dia masuk di ruangan ber-AC, pasti dia flu, dia batuk. Sementara ini Mekah, Madinah itu bukan dingin, Pak, panas. Ampun-ampun kalau tanpa AC. Jadi Pak Miskun harus bersepakat, karena sebagai sekretaris rombongan harus bersepakat bahwa oke, malam hari AC tidak dihidupkan, tapi siang AC wajib hidup. Harus begitu, Pak. Kita tidak bilang, nah kalau begitu Bapak pindah kamar sebelah, cari teman sendiri sudah. Yang tidak bisa pakai AC silahkan. Cari kamar sendiri tidak boleh. Kita ini yang tiap hari, tiap malam pakai AC di rumah harus mengalah. Jadi caranya membagi, di malam hari tidak memakai AC, tapi di siang hari wajib. Jadi di malam hari Pak Miskun, jendela-jendela dibuka, terus tidur pakai singlet saja dengan celana kolor sudah. Karena itu pasti basah semua, itu sarung bantal, spray pasti basah. Ampun-ampun panasnya. Kenapa? Saya lakukan itu. Saya sudah tidur dengan selimut, kok panas. Bapak-bapak sekalian, siapa yang pada masih? Saya. Kenapa? Saya kalau pakai AC bisa sakit. Ya, oke. Begitu dia tidur, saya bilang saya dingin mana ya, Bapak.
Siapa yang kasih hidup AC? Saya, Pak De. Kalau begitu kita duduk semua, kita rundingan. Baiknya bagaimana nih? Kita tidak tahan panas, Pak De kalau pakai AC sakit. Ya, jadi seperti itu Pak Miskun. Kemudian yang kedua, sekretaris rombongan, ketua regu, ketika dipanggil untuk turun di lantai, karena hotel itu sampai berapa puluh tingkat, ketua rombongan, ketua regu tidak boleh meninggalkan hotel sebelum anggotanya semua ngumpul. Absen Pak Miskun, nomor HP harus dikantongi dari Indonesia. Ya, kalau tidak bisa disimpan di HP, taruh di catatan khusus. Beli address, tulis di situ semua, alamatnya, nomor HP-nya. Setelah dilihat semua, baru boleh berangkat. Itu hari yang pertama. Sampaikan juga bahwa setelah pulang, kumpul semua dulu baru balik ke hotel. Jangan sampai ada ketinggalan. Jadi ketua rombongan, ketua regu itu diberikan uang sangu oleh Indonesia untuk mengurusi barang itu. Yang ketiga, ketika catering mau datang, Bapak biar asik berzikir di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tinggalkan. Kenapa? Catering harus dijemput. Karena kalau tidak, sebentar jam makan Bapak cari. Dia bilang, sudah ditutup Pak cateringnya, ya jadi makan. Jadi ketua rombongan dan ketua regu itu paling sibuk. Biar masih asik berdoa zikir, sudah berbagi catering hilang. Tidak ada urusan dengan yang lain-lain. Kemudian kepada ibu harus tabah dan sabar Ibu Miskun, karena Pak Miskun itu tidak akan mengurusi ibu. Ibu akan diurusi sekali-sekali saja. Nah kalau istri tidak tabah, tidak sabar, bilang, Bapak ini kerjaan orang lain baiknya bukan baik. Cemburu. Iya Pak, saya alami. Ya, Pak Haji Imam tahu istri saya ustazah, tapi di sana tidak manjur ustazah. Dia bilang, boleh Bapak, orang lain diantari makanan, diantari buah, kita disapa saja tidak. Iya. Jadi yang berangkat haji itu yang tidak bawa istri, itu yang lenggang sana, lenggang sini yang enak. Yang bawa istri itu harus dijaga perasaannya. Jadi Pak Miskun caranya, kalau sudah jam makan, nah, ke depan pintu istri, pintu kamarnya istri diajak makan. Ayo mah kita makan sama-sama. Dan ditenangi istri. Kemudian kalau sudah pulang dari masjid, ditunggu istrinya. Nah, sebentar kita ketemu di pintu ini atau di tempat sadat ini. Pulang sama-sama. Ya. Karena nanti di Madinah antara bapak-bapak dengan ibu-ibu itu dipisah kamarnya. Bahkan kamar lantai beda. Tapi usahakan Pak Miskun kasih tahu istri bahwa kita dalam 3 hari berjumpa sekali. Ya, kalau tidak kita WA-an kapan kita ketemu. Dan sampai pulang mengejar arba'in, sampai tidak sabar istri Pak Miskun. Saya kasih tahu, mesti cemberut. Saya tahu Bapak jadi sekretaris rombongan, tapi juga sekali-sekali KWA kah, Mama baik-baik saja kah? Mama mau makan buah apa kah? Ya, iya Pak, karena di ketua regu sekretaris itu tidak ada waktu. Kita ibadah masih asik-asik, mau zikir, sudah saatnya untuk terima catering. Habis terima catering kasih masuk kamar, kembali lagi kerja arba'in. Sambil lari Pak Miskun. Ada yang tidak sehat, ditanya, Pak Miskun, sakit kah? Pak Miskun lagi yang cari. Ibu dokter, mantri, ada obat Pak, habis nih. Jadi dia bilang minum paracetamol. Jadi Pak Miskun jangan lupa bawa paracetamol. Saya di sana sakit itu obatnya flu, demam, kaki pegal. Kami kan jadi kasih paracetamol. Karena obat itu biasanya baru seminggu, seluruh Indonesia sudah habis karena banyak yang sakit. Karena itu bawalah paracetamol untuk stok sendiri. Dan terakhir Pak Miskun, kalaupun suasananya panas, jangan bilang ada peleka di panas aku. Itu sampai bulan tidak pernah akan dingin, panas terus. Biar di dalam kamar ber-AC pasti panas, lebih pastikan. Juga makanan biar tidak selera dengan Bapak loh. Ini makanan apa ini? Saya di Indonesia masak apa saja bisa, saya punya warung makan. Ini masakan kayak model kayak gini nih. Saya pastikan sampai pulang tidak akan lezat makanan. Bisa tanya ada warga prajurit yang ahli masak, sampai di sana dicaci masakan itu sampai pulang tidak bisa makan. Oh subhanallah.
sekalipun tidak apa ya, ya bukan berpura-pura, tapi dia usahakan jangan mencaci, tapi mengatakan subhanallah. Kalau tidak enak jangan tidak enak bilang enak, jangan juga tapi bilang subhanallah, begitu miskun. Dan akhirnya mari kita berdoa supaya jemaah yang hadir terutama jemaah TKN sudah berniat untuk berangkat haji. Tadi wakil talqin menyampaikan bahwa setelah ditalqin kita sebetulnya secara qalbi sudah haji. Cuman ala Indonesia kalau pakai kopiah merah putih tidak bisa dipanggil Pak Haji. Tapi yang bisa dipanggil Pak Haji seperti yang pakai kopiah putih saja. Pak Haji kan lain tak? Ya, kami dari warga Sulawesi Selatan kalau sudah pergi ke haji pulang itu tidak pernah turun songkok putihnya, terkecuali saya. Saya mungkin tidak pernah dilihat pakai songkok putih. Saya juga tidak tahu karena tidak terlalu pede. Jadi ya, tapi kalau songkok merah putih saya pede. Saya mimpin upacara bendera saja dalam rangka 17 Agustus. Satu-satunya peserta inspektur upacara yang pakai kopiah merah putih saya. Mungkin di seluruh Merauke kali itu cuma saya. Karena itu waktu juga yang membatasi kita. Bapak-bapak dan kalian sudah kepanasan, kita berdoa. Berdoa saya dulu ya, Pak Ustaz Abror. Baik Bapak Ibu, pertama saya doakan mulai dari Ustaz Abror, Ustaz Abdul Goni dan semua Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah untuk berniat haji, kemudian menabung sehingga insya Allah pada masanya nanti akan diberangkatkan haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan undangan khusus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairatil hayati wa adamat. Allahumma hajjana la hajjan mabrura wa sa'yana ya Allah sa'yan mashkura wa dhanbana ya Allah dhanban maghfura wa amalan maqbula tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah ya Allah, wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shakrati al-maut najatan min nar wa inda al-hisab. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabbi, tanggal 19 nanti Pak Miskun dan istri beserta semua rombongan jemaah calon haji Kabupaten Merauke Provinsi Papua maka berangkat menaikkan ibadah haji ke Ka'batullah. Karena itu ya Allah, Pak Miskun dan keluarga akan meninggalkan keluarga, harta dan anak-anaknya. Karena itu ya Allah, lindungilah harta dan anak-anaknya. Ya Allah, berikanlah jaminan kesehatan untuk berangkat haji dan pulang dalam keadaan mendapatkan haji mabrur, kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, selama menjalankan ibadah haji, jauhkanlah dari sifat-sifat takabur, jauhkanlah dari sifat yang dapat membahayakan diri pribadi ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah kami umat yang selalu taat beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, luaskanlah rezekinya Pak Miskun dan keluarga, juga yang kami yang hadir pada saat ini. Dengan rezeki itu kami taat beribadah kepada-Mu ya Allah, dan di akhirat nanti Engkau mudahkan kami dari segala hisab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.